Ini dia Dokter Iksan. Halo dok. Dok. Dokter. Karena dokter hewan, kalau dokter mah dokter beneran ya? Aku dokter biasa, bukan Dokter, maksudnya dokter spesialis Oh, bukan atau dokter dokter apa? masih umum aku. Dok, kebetulan. tapi ini ngomong-ngomong tentang kita menjaga kesehatan dari saat kita memelihara hewan itu kan beda. Cara kita memang analisa hewan dan menganalisa manusia gitu. Mungkin kalau secara general, ini kan juga hewannya hewan eksotik nih. Apalagi hewan yang mungkin nggak biasa dipelihara di rumah kayak kucing atau anjing gitu. Jadi mungkin secara resiko penularan penyakit juga agak cukup lebih tinggi. Tapi balik lagi basicnya adalah dijaga kebersihannya aja sih. Iya. Itu sih, Benar-benar. itu sih prinsipnya. Itu yang paling penting ya. Iya. Cuman kamu juga pernah nggak ada kayak alergis? Kan ada tuh binatang yang bisa bawa penyakit itu bagaimana sih? Bisa kita lihat ciri-cirinya. Sebenarnya semua binatang tuh bisa bikin penyakit, Mas Raffi. Anjing, kucing. Ah ngatain sama Ayo tuh tadi tuh. Nggak ada yang ngatain. Emang bisa nggak? Son. Nggak ada. Kepiting, terus ini masuknya apa nih? Kaki seribu. Kaki seribu, terus ini Kecoa. Madagaskar ya? Iya. Ya, itu semuanya bisa bawa penyakit. Kayak misalkan kucing deh paling gampang, kita pernah kenal salmonella nggak? Salmon enak, Salmon saya enak. Ya Sushi, benar, salmonella. ya salmonella. Salmonella. Nah, itu tuh bisa dibawa salah satunya adalah dari kucing. Jadi sebenarnya semua hewan tuh bisa membawa penyakit. Yang penting adalah kita jaga kebersihannya, vaksinasi jangan lupa. Sama kalau misalkan sakit dibawa ke dokter gitu. Karena sekarang lagi marak dok, orang tuh pada piara binatang-binatang Eksotis. terus nggak biasa gitu. Ada teman saya namanya Berliana, dia piara tikus. Nih, Hah? Siapa? ada videonya nih. Ini cukup unik sih ya, soalnya jangan-jangan orang yang melihara tikus. Soalnya kalau tikus itu sendiri kan emang apalagi kondisi saat ini yang musim hujan, kalau tikus got dan segala macam kan itu memang beresiko banget penularan penyakit. Tapi kalau biasanya itu tikus dipelihara dari kecil, dari dia masih merah ya, terus habis itu sampai dewasa terus nggak ada gejala-gejala penyakit, harusnya sih aman-aman aja. Nah kan Dokter Iksan ini juga dikenal dengan konten MPR, menjawab pertanyaan rakyat. Iya, Bener kan? banget, Ini pas pas banget banget ini FYP itu sebutan penontonnya namanya rakyat. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok. Dokter, aku mau nanya dong, bahaya nggak sih kalau habis makan itu langsung mandi? Katanya banyak orang yang bilang kalau habis makan langsung mandi itu bikin mati mendadak. Bener nggak sih, Dok? Coba jawab. Karena sebenarnya yang namanya habis makan terus langsung mandi, ya itu nggak ada masalah, nggak ada hubungannya langsung bikin kematian. Mungkin yang salah ngira nih masyarakat itu ketika lagi mandi itu bisa aja kena stroke dan lain-lain ya memang karena ada faktor resiko stroke-nya sebelumnya. Apalagi nih orang tua, itu kan kebanyakan kadang suka sembelit. Nah suka sembelit terus ngeden nih, misalkan orang udah usia 60-70 ngeden, terus tiba-tiba pas dia ngeden pecah pembuluh darah di otak. Oh iya benar. Jadinya stroke gitu. Jadi bukan bahaya si kamar mandinya, tapi karena memang orang tuanya ini punya faktor resiko, misalkan darah tinggi, kencing manis gitu-gitu, terus ditambah dia sembelit, kan sembelit berarti kan kita kayak gitu kan, terus ada tekanan yang berlebih, salah satunya bisa bikin tekanan ke otak bertambah, dalam tanda kutip, akhirnya bisa jadi stroke gitu. Makanya orang tua itu jangan sampai sembelit gitu. Nah ini saya ada rakyat nih, saya jadi rakyat ya. Iya. Dok, mau nanya nih dok, kalau misalnya hari ini kita nggak tidur, terus kita balas dendam dengan tidurnya besoknya, nah gimana tuh dok? Kira-kira bahaya nggak sih dok? Soalnya aku sih gitu. Nah ini kan juga permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, apalagi yang sistem kerjanya shift-shiftan kan. Kadang kita kerjanya pagi, kadang malam, kadang nggak tidur-tidur, kadang nggak pulang-pulang, jadi bang toib kan. Nah sebenarnya ini nggak bisa langsung dibales dengan tidur siang. Karena di tubuh kita itu ada namanya ritme sirkadian. Jadi malam itu, pagi itu temenannya dengan hormon kortisol, hormon stres. Kalau malam, bulan itu temennya dengan hormon melatonin. Jadi melatonin itu adalah hormon yang membantu kita buat tidur. Dan yang namanya tidur malam itu membantu regenerasi sel, membantu pemulihan sel di tubuh kita. Jadi bukan sebatas, gue tidur terus supaya nggak capek lagi, nggak gitu. Tapi ada perbaikan sel juga di situ yang nggak bisa disepelekan dan diganti dengan tidur siang. Mau berapa jam pun gitu. Tuh, dengerin tuh Iya, makanya harus jaga kesehatan. Tidurlah yang nyenyak. Udah paling ideal kan 8 jam tidur ya. Betul. 8 jam ya, kamu tidur ya, kamu tidur ya, kamu tidur. Tidur.
Nah, oke. Kalau gitu kita udahan dulu ya. Terima kasih ya semuanya ya. Yang sehat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, sehat penuh. Sehat-sehat. Terima kasih. Coba bangun kamu, tutup acaranya. Oke, terima kasih udah nonton FYP setiap Senin sampai Jumat jam 8.30. Tonton terus tetap di Trans 7. FYP for your pagi. Assalamualaikum. Ku peluklah seperti kau puji dalam hatiku.